إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada antum sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tatkala kita bersendirian maupun tidak bersendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba sangatlah butuh kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia tak akan bisa tanpa karunia serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, wahai sekalian manusia, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya di antara amalan ibadah yang paling utama adalah bersimpuh, berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah mencari cara terbaik agar doa-doa kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perihal 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 doa tersebut tidak diragukan lagi akan diterima atau pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 doa tersebut? Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Dan yang ketiga adalah da'watul walid ala waladihi, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati 3 doa tersebut dengan tidak diragukan lagi bahwasannya doa tersebut pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya ketiga doa ini memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana bisa ketiga doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana bisa
ketiga doa tersebut Allah berhak untuk mengabulkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengenal lebih dekat dengan ketiga doa tersebut, dan mari kita mengenal pemilik doa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, doa yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak ada penghalang antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala, penghalang apapun. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kezaliman adalah dosa besar dan sumber keburukan. Dosa besar dan sumber keburukan. Betapa banyak orang yang celaka disebabkan doanya orang-orang yang mereka zalimi. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang celaka karena apa? Karena disebabkan doanya orang-orang yang mereka zalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu atribu ghulaman li, dahulu aku pernah memukul budak milikku. Fasami'tu min khalfi sautan, lalu aku mendengar di belakangku ada suara. Ya'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih berkuasa terhadapmu daripada kuasamu terhadap orang yang engkau zalimi. Lalu beliau mengatakan, faltafattu, lalu aku menoleh. Ketika aku menoleh, fa idza huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Abu Mas'ud ini menoleh, ternyata itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu fakultu, Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hurrun liwajhillah, aku bebaskan budak tersebut karena wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala amma lam taf'al, apabila engkau tidak melakukan hal tersebut, apabila engkau tidak membebaskan budak tersebut, lalafahatkan nar, niscaya engkau akan dilahap oleh api neraka, aw lamasatkan nar, atau engkau akan disentuh oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, innallaha la yumli lidzalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu terhadap orang yang zalim, terhadap orang yang melakukan kezaliman, hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan tidak akan melepaskannya. Qala thumma qara'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, menghukum suatu kampung sementara mereka melakukan kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah hukuman yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin serta mendukung dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi dan tertindas, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam, doanya orang yang terzalimi akan diangkat ke atas awan, wa tufattahu lahu abwabus sama, lalu dibukakan pintu-pintu langit, wa yaqulu rabb, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi keagunganku aku akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
dakwatul musafir, yaitu doanya orang yang ketika bersafar. Seseorang yang meninggalkan kampung halamannya dan menempuh perjalanan yang sangat jauh jaraknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang musafir termasuk dari orang-orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan seorang hamba apabila sangat membutuhkan sesuatu kemudian berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya tersebut, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengabulkan doanya orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan membutuhkan melebihi pengabulan kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim hendaknya memanfaatkan waktu tatkala ia bersafar, tatkala ia melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk banyak-banyak berdoa. Terlebih lagi tatkala ia bertujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah tatkala seseorang itu melakukan umrah maupun haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semakin jauh jarak yang ia tempuh dan semakin besar rindu kampung halaman yang ia pikul dalam hatinya, maka peluang terkabulnya doa itu semakin besar. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadis, "Tsumma dzakara rajula ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama'." Suatu ketika ada orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, penampilannya kusam, lalu yarfa'u yadayhi ilas sama', lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, yang mengatakan wahai Rabbku wahai Rabbku, wahai Rabbku wahai Rabbku, wa matma'uhu haram wa malbasuhu haram wa mashrubuhu haram wa ghudhiya bil haram. Namun makanannya, pakaiannya serta minumannya itu didapatkan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana doanya orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini termasuk penghalang dikabulkannya doa, yaitu kita memakan atau meminum atau mengambil dari pekerjaan-pekerjaan hasil yang haram. Ini termasuk penghalang-penghalang dikabulkannya doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya orang yang sedang dalam perjalanan, ketika seseorang dalam perjalanan ataupun melakukan safar, ini merupakan kondisi peluang terbesar untuk diterimanya doa, dikabulkannya doa. Maka perbanyaklah doa tatkala kita bersafar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbi wal khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian doa yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa mereka, yaitu doa orang tua, adalah doa yang mudah sekali Allah kabulkan, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Sungguh ini pengingat bagi kita semua, agar kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjauhi perbuatan-perbuatan durhaka yang membuat orang tua tidak suka, yang membuat orang tua jengkel. Maka perbanyaklah, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah perbuatan baik kita kepada orang tua dengan menghormatinya maupun memenuhi apa saja yang orang tua kita inginkan. Apa saja yang orang tua kita inginkan, sementara itu dalam koridor syariat agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang tua kita itu memiliki hak yang sangat agung setelah hak Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun, dengan sesuatu apapun. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana, dan pergaulilah dengan baik kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan ridallahu fi ridal walidain, sungguhnya ridha Allah Subhanahu wa taala terdapat pada ridho kedua orang tua kita. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak kita melihat di luar sana anak-anak yang kehidupannya sengsara, namun akibat doa kedua orang tuanya kehidupannya itu berubah drastis. Yang awalnya miskin menjadi kaya. Dan betapa banyak kita melihat di luar sana disebabkan doa keburukan orang tua kepada anaknya, yang awalnya hidupnya sejahtera, namun orang tuanya mendoakan kepada anaknya ini dengan doa keburukan, maka kehidupannya berubah menjadi 180 derajat, menjadi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang ketika orang tuanya meninggal telah mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya. Sungguh ini merupakan kebaikan, dan bahwa kehidupannya akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Mereka patut bangga karena telah melaksanakan kebaikan, telah melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan mereka yang ketika orang tuanya ini meninggal namun tidak mendapatkan keridhaan kedua orang tuanya, maka nasihat kami untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan hak-hak yang masih bisa ditunaikan dengan mendoakan kedua orang tua, dengan memberi sedekah untuk kedua orang tua, dan menjalin hubungan baik kepada saudara-saudara atau karib kerabat kedua orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa aqimus shalah.